Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang beranggotakan Nafisa Balkis, Nardina Humaira, dan saya sendiri Rabiatul Aldawiyah, Stella Karang, Tiara Kinanti. Penyebab terjadinya perang dagang Amerika-Cina. Pengaruh Amerika Serikat dalam kehidupan ekonomi dan politik negara lain diketahui sangat besar. Bukti sederhananya adalah terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina yang sampai mempengaruhi negara-negara lainnya. Kedua, ekonomi terbesar terlibat perang dagang sejak 2018 dan menerapkan tarif hingga ratusan miliar dolar terhadap barang satu sama lain. Berbagai faktor penyebab perang dagang mereka diantaranya adalah karena Amerika Serikat menganggap Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti melakukan pencurian, kekayaan intelektual, dan juga akibat lebarnya defisit perdagangan antara kedua negara. Dagang Amerika Serikat dengan Cina terhadap kedua negara. Perang dagang yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Cina menjadi bumerang dan merugikan kedua negara. Perang ini memberikan pengaruh buruk pada nilai ekspor yang mengalami penurunan tajam. Selain itu, terjadi kenaikan harga yang tinggi bagi konsumen di kedua negara. Kenaikan harga tersebut memaksa perusahaan Cina untuk memotong biaya agar barang tetap murah dengan tujuan agar dapat mempertahankan pasar. Kenaikan tarif membawa efek buruk bagi Amerika dan Cina dan berisiko menyebar ke ekonomi global. Lalu ada dampak perang dagang Amerika-Cina terhadap perdagangan dunia. Yang pertama, porsi perekonomian global sebanyak perekonomian Swiss. Sumber pendapatan beberapa negara dari ekspor yang menurun. Lalu perekonomian dunia pun juga melambat. Sumber pertumbuhan perdagangan internasional dan juga harga komoditas yang tidak menguntungkan terhadap berbagai negara. Lalu yang terakhir, meningkatkan tekanan pada bisnis untuk mempertimbangkan bagaimana mereka menangani operasi antara dua ekonomi terbesar di dunia. Selanjutnya adalah dampak perang dagang Amerika-Cina terhadap Indonesia. Yang pertama, ekspor Indonesia yang tertekan. Yang kedua, dapat mengancam pasar modal. Dan yang ketiga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah ekspor Indonesia yang tertekan. Direktur Riset Kor Indonesia, Peter Abdullah, menjelaskan perang dagang yang terjadi dapat mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Karena ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan baku. Di samping itu, perang dagang tersebut juga dapat membuat negara lain menyasar Indonesia dalam melakukan impor sejumlah barang yang sebelumnya dikirim ke AS atau Cina. Yang kedua, bisa mengancam pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan soal kondisi perekonomian global yang terus dibayangi masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Hal tersebut bisa berdampak pada pasar modal. Ketua Komisioner OJK mengatakan, Indonesia jangan terlena, sebab ancaman dari kondisi perekonomian global yang belum membaik tersebut bisa mengancam ekonomi nasional. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,05% secara tahunan di kuartal 2 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,27%. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan ada beberapa penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi RI tersebut. Salah satunya yakni akibat perang dagang AS dan Cina. Akibat menurunnya produksi dari Cina, menyebabkan ekspor bahan mentah dari Indonesia ke negeri tirai bambu itu ikut menurun. Ia tak menampik pemerintah mampu mengatasi angka pertumbuhan ekonomi yang menurun. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada faktor dari luar yang tak bisa diatasi oleh pemerintah.
Cukup sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.